Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan rezeki materi hasil kerja itu lancar. Terus tiap masalah pasti terselesaikan. Cuma jodoh tak kunjung datang. Tiap dekat pergi tanpa sebab. Sudah bosan seperti itu terus, seperti tak ada ujung lelah. Bisa jadi ya, jodoh Anda tertutup ya. Bisa jadi Anda terkena gangguan sihir. Nah, solusinya bagaimana? Ya dipasai nih, diwiriti. Ya. Ada yang seperti itu, ada teman-teman ya. Kalau misalkan kamu dekat dengan wanita atau laki-laki ya. Kalau perempuan dekat dengan laki-laki terus gagal, terus gagal, terus bisa jadi ya jodohmu ditutup ya. Jangan berpikir bahwasanya wah, itu soal jodoh mati itu kan urusan Tuhan. Loh iya urusan Tuhan. Tapi Tuhan itu juga mengabulkan doa. Para dukun itu ya juga dikabulkan. Loh iya. Dukun itu katakanlah supaya mandi itu pun juga tirakat, sama saja gitu ya. Wong setan saja ya. Setan itu kan baik dukun ya. Setan saja minta sama Tuhan dikabulkan kok ya. Ya Tuhan, berilah saya umur panjang. Ya dikabulkan. Untuk menyesatkan anak cucu Adam. Ya dikabulkan. Tujuannya apa? Ya. Untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dikabulkan. Nah, itulah sifat rahmannya Tuhan itu. Artinya siapapun yang berdoa sama Tuhan ya pasti dikabulkan. Nah masalahnya kamu ya jodohmu tidak datang ya sudah datang tapi gagal. Mau serius gagal, bisa jadi ditutup seperti itu teman-teman. Ya jadi tidak hanya soal rezeki saja yang ditutup ya, jodoh pun juga bisa ditutup. Ya kesehatan pun juga bisa ditutup. Jangan berpikir enggak ya. Mungkin kalau kamu sadar bahwasannya Anda terkena gangguan sihir, ya seperti itu, baru kamu sadar. Nah, solusinya bagaimana? Kawin tirakat. Ibadahmu perbaiki, tirakatmu kenceng no. Ya, ibadahmu apa ya? Kalau Muslim ya sholat 5 waktu lah, ya. Sholat 5 waktu. Terus ditambahi puasa. Puasa untuk pengobatan itu lebih afdol, itu puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Terus lakukan zikir pembersihan juga. Perbanyak baca ayat kursi minimal 1000 kali ya setiap hari. Nah, itu niat pembersihan diri. Nah, coba Anda lihat ya, ketika Anda mengalami kondisi sulit jodoh, bagaimana dengan kondisi ibadahmu? Apakah ibadahmu kenceng atau ibadahmu melempem? Ketika ibadahmu melempem, positif ada gangguan makhluk halus. Ya, akhirnya apa? Membuat Anda terbiasa, ya, terbiasa untuk tidak menjalankan ibadah. Nah inilah ya, akar permasalahannya di sini. Orang terkena gangguan sihir itu tidak sadar, ya. Orang terkena gangguan santet itu tidak sadar. Loh, saya ngomong semacam ini karena saya pernah disihir. Ya. Saya pernah kena gangguan sih, tidak sadar saya teman-teman. Teman saya itu bilang, kamu itu diikuti ini. Omong apa ya? Kamu tidak, sudah dari dulu kamu itu kena sihir, tapi kamu tidak merasa itu. Tidak merasa saya teman-teman. Baru ketika hancur total wis, ya. Sampai kesehatannya hancur, tidak bisa bangun, didik sakit, akhirnya tidak bisa bekerja, melamar pekerjaan ya selalu ditolak. Ya, padahal secara spesifikasi ya keahlian ya dengan teman-teman pelamar itu masih jauh di bawah saya gitu ya. Secara lulus ya, secara ijazah masih lebih tinggi saya. Ya. Secara pengalaman masih jauh dari saya gitu. Ya. Nah terus itu pun ya gaji itu saya downgrade ya, saya turunkan. Nah, itu pun ya tidak diterima kok ya. Coba bayangkan ya dalam 1 bulan itu ada 5-10 kali ya
interview kerja itu mentok di gaji. Habis gaji itu mesti gagal, gaji gagal. Sampai saya turunkan ya permintaan gaji saya, malah diguyu gitu. Ya, dari situ saya merasa kok ini aneh gitu loh ya, nggak masuk akal. Barulah saya puasa ya. Saya puasa ya. Puasa, zikir ya. Itu muncul ya, pelaku-pelakunya itu akan kelihatan. Aktornya kelihatan, dukunnya kelihatan. Ya. Ya itu tadi puasa. Puasa dan zikir itu hari-hari saya itu saya lakukan seperti itu. Ya. Jadi ya poso, ya zikir, ya ibadah. Sampai rezekinya sudah keluar gitu ya. Loh ya mampet ya teman-teman. Baru sadar saya kalau terkena gangguan sihir itu seperti itu. Yang diserang adalah rezeki, yang diserang adalah kesehatan. Kesehatan tidak pernah sakit, tiba-tiba ambruk ya. Terus yang diserang rezeki ya. Melamar ke pekerjaan ya, tiba-tiba keluar dari pekerjaan, tidak kerasan di pekerjaan, bukan dikeluarkan, tidak kerasan di perusahaan itu, tidak kerasan keluar. Baru dapat kerja 3 bulan saja tidak keluar, namun tidak kerasan keluar. Ya, baru ngelamar lagi ya sampai bertahun-tahun tidak dapat, tidak masuk akal. Nah itu tadi ya, sama seperti yang kamu alami gitu. Ini masalahnya cuma beda ya, beda kasusnya. Kasusnya kalau yang saya alami itu kasus rezeki ya, kesehatan. Kalau kasus perjodohan ya, kasus pasangan, pada dasarnya sama ya. Tujuan dari sihir itu sebenarnya supaya kamu stres, supaya kamu depresi, akhirnya kamu meninggal dunia. Tujuan akhir dari sihir itu kematian. Makanya ketika kamu sadar bahwasanya kamu terkena gangguan sihir, kamu harus bisa bangkit, kamu harus bisa keluar dari rasa sakit itu. Kamu harus sembuh. Supaya sembuh, spiritualmu bangkitkan. Ya, paham ya teman-teman Kamispon ya. Jadi kalau Anda terkena gangguan ya, tidak dapat jodoh atau rezekimu mampet, rezekimu seret, sakit-sakitan, dan itu berlangsung lebih dari 1 tahun, masih positif, ada gangguan makhluk halus. Solusinya bagaimana? Yaitu tadi, kawin ibadah. Pastikan ibadahmu tepat waktu, tidak kurang tepat waktu, on time. Satu itu. Kedua, tambahi dengan puasa. Ketiga, tambahi dengan dzikir, wirid, baca kitab suci. Lakukan sekuat-kuatan. Dan kurangi makanan yang mengandung unsur hewani. Tujuannya supaya kamu bisa mudah mengendalikan emosi. Kalau kamu sering makan unsur hewani, daging-dagingan, petis, terasi, ya, endok, ya, itu emosimu akan susah untuk dikendalikan. Ya, untuk sementara ketika kamu dalam tahap pembersihan diri, pengobatan, lakukan cara itu, ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Silakan ya teman-teman Kamispon, kalau ada pertanyaan lagi tulis saja di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.